Alhamdulillah bertemu kembali dengan saya pada mata pelajaran fikih dan kali ini adalah pertemuan ketiga kita. Sebelum kita mulai pelajaran, saya mau bertanya dulu, kira-kira bagaimana kabar semuanya? Insya Allah baik semuanya ya, dan mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Jadi hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran yang kemarin. Pembelajaran kita hari ini adalah tentang alat-alat bersuci yang selain daripada air. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran hari ini, mari kita mengulang pembelajaran kita yang kemarin. Kira-kira kalian semua masih ingat apa tidak? Iya, tentunya masih ingat semuanya ya. Jadi pembelajaran kita yang kemarin kan tentang kedudukan air dalam bersuci, di mana kita di situ mempelajari tentang apa sih kedudukan air dalam bersuci dan apa saja alat-alat yang dapat digunakan untuk bersuci. Maksudnya air apa saja yang dapat kita gunakan untuk bersuci. Kemarin sudah kita bahas yang mana air tersebut ada 7. Dan hari ini kita akan membahas tentang alat-alat bersuci selain daripada air. Jadi hari ini adalah kebalikan yang kemarin. Penasaran kira-kira? Mungkin sebagian kalian sudah ada yang mengetahui ya, sudah ada yang mengetahuinya, dan sebagian lagi mungkin belum mengetahuinya. Jadi hari ini kita semua tentu akan mengetahuinya. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah untuk agar kalian semua dapat mengetahui apa saja alat yang dapat digunakan untuk bersuci selain daripada air. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, kira-kira ibu mau cek semangatnya dulu. Kira-kira sudah siap nggak untuk belajarnya? Siap dong ya, dan jangan lupa untuk terus semangat dalam mengikuti pembelajaran setiap harinya. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, mudah-mudahan dengan kita membaca doa tadi, kita diberikan oleh Allah kemudahan dalam memahami pembelajaran hari ini. Ya, silahkan kalian simak penjelasan materi kita hari ini. Ya, kita langsung ke materi. Jadi materi kita tadi adalah tentang alat-alat bersuci selain daripada air. Jadi ada 2 alat yang dapat kita gunakan untuk bersuci selain daripada air. Yang pertama yaitu batu, dan yang kedua alat yang padat atau benda padat selain daripada batu. Jadi yang pertama itu ada batu. Nah, di tangan saya ini sudah ada batu. Tetapi untuk bersuci dengan menggunakan batu ini ada beberapa syarat-syarat tertentu agar dapat bersuci dengan batu. Yang pertama yaitu menggunakan 3 buah batu. Nah, tetapi kalau tidak ada 3 buah batu, kita boleh menggunakan dengan hanya 1 batu. Kenapa selain 1 kita dibolehkan juga 3? Tadi kan dianjurnya kita 3. Kemudian kalau masih belum bersih dengan 3 batu, kita menggunakan 5 batu. Kemudian kalau masih belum bersih pula kita menggunakan 7 dan seterusnya. Pokoknya yang penting itu kita menggunakan bilangan-bilangan ganjil. Kenapa kita dianjurkan 3? Ya karena memang kalau 3 itu dianggap mungkin bersih. Tetapi kalau kita masih merasa itu masih belum bersih, kita harus menggunakannya 5. Jadi kita itu harus ganjil ya. Boleh juga kalau tidak ada 3 batu, kita hanya menggunakan 1 batu. Tetapi 1 batu ini harus hati-hati. Tidak boleh kita menyapukan 3 kali di sisi yang sama. Misalkan saya menggunakan di sisi ini, yang pertama. Nah, yang kedua tidak boleh lagi saya menggunakan sisi ini. Jadi kita harus misalkan menggunakan di sisi ini. Nah, kalau kemudian yang ketiganya kita bisa menggunakan di sisi sini. Tapi hati-hati jangan sampai kita terkena najis tersebut. Jadi itulah kenapa kita menggunakan 3 batu agar kita tidak terkena najis. Nah, tapi kalau tidak ada ya tidak apa-apalah, terpaksa hanya dengan 1 batu tidak apa. Yang penting jangan menyapukan di ujung yang sama tadi.
Itu ya kira-kira. Yang kedua adalah batu yang digunakan dapat membersihkan. Jadi batu yang digunakan dapat membersihkan, bukan batu yang datar misalkan, atau batu tersebut runcing. Nah, kalau batu tersebut runcing, otomatis akan melukai organ, akan melukai anus kita gitu. Jadi kita jangan menggunakan yang runcing. Kenapa? Untuk mencegah daripada melukai. Kemudian yang ketiga, syarat yang ketiga itu ada belum mengering. Nah, jadi syarat yang ketiga itu belum mengering. Jadi kotoran yang maksudnya belum mengering ini adalah kotoran tersebut belum mengering. Karena kalau hanya mengering, otomatis kotoran tersebut sudah menempel di anus kita. Jadi syaratnya ketiga itu kotoran tersebut belum mengering. Dan yang keempat adalah tidak berpindah. Mas, jadi yang tidak berpindah itu kotorannya tidak berpindah. Misalkan kan di anus berpindah ke paha, misalkan karena kita bergerak-gerak. Nah, itu syaratnya juga jangan berpindah. Kalau sudah berpindah itu tidak boleh kita bersuci menggunakan batu ini. Kemudian lagi ada tidak bercampur. Jadi kotoran kita itu tidak bercampur dengan najis yang lain. Misalkan kita buang air besar, kemudian kecipratan dengan air kencing. Nah, itu tidak boleh juga kita bersuci menggunakan batu ini. Kemudian yang selanjutnya, itu tidak melebur. Nah, maksudnya tidak melebur di sini adalah misalkan orang yang sedang terkena diare. Nah, terkena diare itu misalnya dia sudah mengeluarkan kotorannya, kemudian dia langsung berdiri, otomatis kotoran tersebut bisa beralih ke paha, kemudian entah ke kanan, entah ke kiri, entah kemana. Nah, itu tidak boleh karena sudah melebur, jadi itu tidak boleh ya kalau sudah melebur. Kemudian selanjutnya batu tidak basah. Jadi syarat yang selanjutnya, batu yang kita gunakan untuk bersuci itu bukan batu yang basah, entah kena embun, entah kena es, tidak boleh ya. Kemudian yang terakhir itu adalah batu dalam keadaan suci. Nah, ini adalah hal yang paling penting. Jadi kalau kita ingin bersuci dengan batu, kita harus mengutamakan kesucian batu tersebut. Jangan sampai batu yang kita gunakan untuk bersuci juga tuh sudah terkena najis. Jadi itu ya. Yang kedua itu ada benda kasar selain batu. Benda kasar selain batu itu bisa kita gunakan untuk bersuci dengan syarat dia bukan merupakan benda yang terhormat. Apabila dia merupakan benda yang terhormat, maka itu tidak boleh kita gunakan untuk bersuci, sekalipun dia merupakan benda yang kasar. Misalnya seperti roti. Roti merupakan benda yang kasar, tetapi dia adalah makanan. Nah, itu berarti dia merupakan benda yang terhormat, maka kita tidak boleh menggunakannya untuk bersuci. Contoh daripada benda kasar yang dapat kita gunakan bersuci selain daripada batu yaitu kayu, kemudian tisu, dan juga bisa dedaunan dan ranting-ranting, tetapi harus sesuai dengan sebagaimana syarat-syarat batu di atas tadi. Misalnya tidak tajam, kemudian tidak terkena najis, dan lain sebagainya. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Salah dan khilaf mohon dimaafkan. Nah, kemudian sebelum kita akhiri pembelajaran ini, saya ada tugas untuk kalian semua. Saya cuma minta catatkan apa saja benda-benda yang dapat digunakan untuk bersuci selain daripada air. Kemudian kalian tulis di kertas, foto, dan kirim ke WA saya secara langsung. Oke. Ini saja yang dapat kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Kesimpulan pembelajaran kita hari ini yaitu ada beberapa benda yang dapat digunakan untuk bersuci selain daripada air, yaitu bisa dengan menggunakan batu dan juga benda kasar lainnya seperti daun, tisu, dan kayu, dan lain sebagainya. Hanya itu yang dapat disampaikan. Salah dan khilaf mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.